laksanakan. Siap, laksanakan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan pejuang kemerdekaan, marilah kita bersama-sama menginginkan cipta, seraya berdoa semoga para pahlawan kita mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada peringatan 17 Agustus yang ke-76, saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe Salamat Lingu Nalatai, salam sahujud karendem Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata. Harus. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Pengurus Komite Sekolah dan orang tua wali siswa yang berbahagia, dan anak-anakku yang saya cintai. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa turut serta untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia tahun 2021. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu mengetuk relung hati kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Seraya berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa menempatkan mereka di tempat yang mulia. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana penuh keprihatinan akibat pandemi COVID-19, HUT Kemerdekaan RI tahun ini kembali kita peringati secara sederhana dan terbatas, dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan, tentunya tanpa mengurangi kehikmatan dan makna penting yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas berkah dan rahmat Allah
kita semua dapat menikmati kemerdekaan yang tepat pada hari ini. Menginjak 76 tahun, kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tetapi diperoleh melalui kegigihan dan perjuangan panjang para pahlawan. Pahlawan pendahulu kita berjuang tanpa kenal menyerah melawan penjajah, rela mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan nyawa demi cita-cita luhur menjadikan Indonesia bangsa yang merdeka. Jika dulu pahlawan berperang melawan penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa saat ini, kita sedang berjuang melawan wabah COVID-19 yang telah merenggut kebebasan kita beraktivitas dalam 1,5 tahun terakhir dan menimbulkan dampak ke semua sendi kehidupan dan pembangunan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai dunia pendidikan. Pada hari ini genap 76 tahun sudah bangsa ini merdeka. Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 saat ini tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Merdeka yang kita rebut 76 tahun lalu bukan pula bermakna akhir dari perjuangan. Namun lebih dari itu, HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 harus kita maknai sebagai momen pemersatu bangsa dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan serta mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut. Berbuat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung, karena inilah saat yang tepat merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan di negara yang kita cintai ini. Refleksi tersebut menjadi titik tolak kita untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu upaya untuk memahami potensi serta kekurangan diri untuk selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan. Hadirin yang saya hormati, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID melanda negara kita Indonesia. Pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia yang menyebabkan kepanikan bagi seluruh masyarakat, juga meluluh lantakan seluruh sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19, yang salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup berat, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi dari kebijakan ini juga masih ada pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, masih ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena terbatasnya sarana dan prasarana, di antaranya tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi yang terus melanda kehidupan dunia pendidikan, harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Karena pendidikan merupakan masa depan suatu bangsa. Pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi sebuah peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun sejak pandemi berlangsung, berubah menjadi belajar daring. Guru dan siswa serta orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif, walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit
untuk terus mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju, sehingga memicu percepatan transformasi pendidikan. Di antaranya banyak muncul aplikasi pembelajaran online, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru, penerapan ilmu dalam keluarga, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Internet sebagai sumber informasi yang positif. Peserta didik dapat diawasi oleh orang tua secara langsung dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang baik ini, dalam momentum 17 Agustus, saya berpesan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas profesional. Jadilah pemimpin yang membawa arus positif di sekolahnya, bergerak bersama, memadukan dan berkolaborasi dalam ide menuju ke arah visi sekolah. Sebuah agenda besar dan nasional menunggu di hadapan kita, yakni pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Harus terselenggara dengan baik dan hasilnya pun ditargetkan dapat diukur baik. Juga kepada peserta didik saya berpesan, selalu semangat dalam belajar, miliki semangat patriotisme seperti pejuang bangsa kita yang tidak mengenal lelah dan pantang mundur. Peserta didik yang sukses kuncinya belajar dan berlatih. Kita bertekad walau dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap hadir dalam pembelajaran, walau melalui pembelajaran daring, prestasi tetap hadir dan kita raih. Hadirkan prestasi melalui tekad one school, one product, one teacher, one book, and one student, one prestasi. Hadirin yang saya hormati, di penghujung sambutan saya menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo. Beliau mengajak kepada seluruh warga sekolah bersatu padu mengatasi pandemi ini. Mari kita berjuang bersama-sama agar merdeka dari COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, mensukseskan vaksinasi, saling tolong menolong, bergotong royong dan berbesar hati menerima berbagai pembatasan demi keselamatan bersama dengan slogan kompak berkah. Kompak berkah, berkah berdampak untuk mewujudkan Kalteng semakin berkah. Demikian sambutan saya sampaikan, semoga dengan momentum kemerdekaan ini kita dapat membangun mutu, membangun karakter sebagai tanggung jawab pengisi kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia ke-76, merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Ahmad Saifudi, SPD, MSM. Sebentar, pemimpin. Saya cuma sekedar menambahkan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir hari ini dan mempersiapkan acara ini secara sangat baik. Terima kasih anak-anak pelaksana upacara, pengibar bendera dan timnya. Anak-anak drum band, alhamdulillah hari ini Ibu kangen semuanya mendengar suara drum band, suara upacara, serta anak-anak perwakilan kelas yang juga hadir. Terima kasih semuanya. Kita sebenarnya kepingin kembali ke sekolah bersama-sama, bercandaria di sekolah, berkumpul teman-teman semuanya. Tapi sudah 1,5 tahun ini kita dibatasi. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga di rumah maupun di manapun kalian berada, taati protokol kesehatan karena hanya cara itu untuk kita
membatasi mengalahkan virus COVID-19 ini. Terakhir, saya juga berpesan dengan titip salam dengan orang tua kalian, karena banyak juga orang tua yang sudah bertanya kapan tatap muka dilaksanakan. Nah, ini PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Agustus. Mudah-mudahan nanti kita menunggu instruksi, kita juga tidak bisa asal tatap muka, kita akan menunggu juga instruksi dari Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga baru kita bisa melaksanakan tatap muka. Pengennya kita tatap muka walaupun terbatas. Sekali lagi terima kasih, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Semoga kita selalu belajar untuk mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rock. Lagu Hari Merdeka. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta upacara, siswa-siswi sekalian yang berbahagia, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 kali ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, dan semoga segala bencana di negeri tercinta ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mulai. Mohon izin doa saya pimpin dengan cara agama Islam. Yang beragama selain Islam silakan berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami keluarga besar SMK Negeri 1 Sampit dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji kami sebagai rasa syukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak
terbilang tercurah di bumi pertiwi sampai saat ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan kami. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan fikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah negeri kami, khususnya daerah Kota Waringin Timur, dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini, agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beri kami petunjuk dan solusi, ya Allah, agar negeri dan daerah kami terbebas dari COVID-19. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, teguhkan rasa cinta tanah air kami, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat terwujud dengan segera. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh-tokoh agama, tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah berkorban jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu. Muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana awzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan. kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Bapak, Ibu, dan para peserta upacara, kita dengarkan dulu pengumuman untuk lomba yang akan dipandu oleh Ibu Yuli Nurfiandi untuk lomba tebak gaya, dan Ibu Anissa dan Pak Sahrijal Pahlevi untuk mengumumkan para pemenang lomba.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, akan Ibu umumkan. Jadi kemarin Bapak Ibu guru sudah mengadakan lomba ya. Sudah ada lomba namanya tebak gaya ya. Jadi dari 8 peserta kemarin sudah terpilih 3 orang pemenang. Siap-siap untuk juara 3. Siap-siap untuk juara 3 dari tim RPL. Oke, tepuk tangan untuk tim RPL. Ada Bu Juwaria, ada Pak Toyib, Bu Weni, Ibu Lucy, dan Bu Alfi. Ya, dipersilakan pemenang ketiga dari lomba tebak gaya. Ya, oke. Persilahkan. Juara kedua tim dari BDP ya, dengan tim Bu Karya, kemudian Bu Dwi, kemudian Pak Dayat, Pak Arif dan Febri. Dipersilakan untuk juara 2. Oke, selanjutnya juara pertama lomba tebak gaya jatuh kepada kelompok OTKP dengan tim Bu Jamilatur, Pak Roy, Bu Suwarti, Bu Anis, dan Najwa. Dipersilahkan, yuk juara pertama lomba tebak gaya. Berarti harus simulasi lagi nih Bu, kemarin jadi pemenang ini. Oke, selanjutnya Bu Anissa silahkan mengumumkan untuk lomba bercerita. Untuk lomba bercerita kemarin ada 14 peserta yang ikut berpartisipasi dan telah ditentukan 4 yang dapat juara. Juara keempat ini diraih oleh Reza Fitrianingrum dari kelas 11 BDP 1. Reza Fitrianingrum. Juara ketiga diraih oleh Nurjana dari kelas 10 AKL 1. Selanjutnya juara kedua diraih oleh Anissa Indah Cahyani dari kelas 11 MM2. Maaf, kelas 11 MM2. Dan juara pertama diraih oleh Dian Ariska dari kelas 12 AKL 1. Kemudian yang dapat ada Bu Yulianti wali kelasnya. Wali kelas juara 1. Anak belum sudah. Yang kedua sejak kapan? Sudah. Berarti yang juara keempat yang nggak ada juga. Sudah? Iya, dipersilahkan selanjutnya Pak Sarijal Palepi untuk mengumumkan lomba desain poster. Untuk desain poster ada beberapa kriteria penilaian yang kita nilai. Yang pertama itu adalah originalitas, kedua informasi yang tepat dan jelas, ketiga kesesuaian warna, keempat format file, kelima ketentuan plagiarisme. Berdasarkan kriteria penilaian tersebut ada 3 juara, kemudian 1 harapan 1. Harapan 1 dengan nilai 78 itu atas nama Nabila Cahya Fitriani 12 AKL 1. Kemudian juara 3 dengan nilai 80 atas nama Raza Zafif Raditya Harahap kelas 11 RPL 2.
Juara 2 dengan total nilai 83 atas nama Reki Abwaba Rizky kelas 11 MM2. Dan juara 1 dengan total nilai 88 atas nama Muhammad Taufik Rahman 12 MM2. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oh ya, selanjutnya adalah pengumpul RPP tercepat. Ya. Untuk kelompok A dan B jatuh kepada Ibu Saidah Andam Dewi SPD. Dan untuk kelompok C jatuh kepada Pak Gusti Rahmadi Eskom. Terima kasih. Biar memotivasi kami yang belum ya. Kami untuk penyerahan hadiah ini secara simbolis kami undang Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk mendampingi Ibu Lismayani. Bu Saidah. Kami panggil dulu dengan hormat Ibu Saidah Andam Dewi. Minta tolong Pak Toyib kita geser ke sebelah kiri sedikit. Ya, itu lomba kita geser sedikit ke sebelah kiri. Ibu Karyawati juga sama, geser ke kiri Ibu Karya. Ke kiri Ibu Karya. Ya, ke kiri Bu Anu ke kiri juga. Oke, siswa juga ke kiri. Ya. Ibu Saidah dan Pak Gusti Rahmadi. Ya. Kemudian kami undang Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Pak Sarijal Pahlevi, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Triadi, Bapak Aprilius, kemudian Bapak Pahne SAG MPDI untuk bersama-sama di lapangan untuk memberikan penghargaan. Bapak Ibu mohon maaf karena masih mendadak, masih kosong, jadi cuma ya juara 3. Oke, dari sini Bu, nggak apa-apa Bu, kita dari 3 dulu. Langsung kajurnya menerima perwakilan. Tekan dulu.
Untuk anak-anak yang peserta upacara bertahan sebentar karena masih diambilkan konsumsi. Oh iya, ada minum sudah dengan snack. Oke, selanjutnya kalau ini sudah ada isinya tinggal piagamnya. Semuanya. Oh, yang ada. Perwakilan siswa dari MM dimohon ke lab multimedia ya Bu Heni ya. Perwakilan kelas dari jurusan multimedia baik 10, 11, 12 silakan menemui Ibu Heni di lab multimedia. Anak-anak paski mau minta foto. Daftar dulu lah. Semuanya ikut saya. Enggak. Cek. Bangta, karena kau jauh. Ya, naik ke paski. Yang laki-laki kanan kiri, paski kanan kiri, yang laki-laki. Kanan kiri naik. Ya, ayo ya ampun. Ini kan tempel di sini jangan apa aja naik ya. Naik. Oke, karena bisa kelihatan. Baik, terima kasih. Cakep. Yang laki-laki cakep. Wah, kamu jongkok. Panggilan Pak Pahney mohon ke lapangan sebentar. Pak Pahney mohon ke lapangan sebentar.